Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim, amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah, salawat dan salam kita ucap dan perbanyak kita hadiahkan ke ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan solawat yang diperbanyak berbuah syafaat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah keluarga besar Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, coba kita mentadabbur sebuah ayat di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan di hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Beberapa lapas yang perlu kita terangkan pada ayat itu. Yang pertama, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya, ini ayat disebut dengan ayat Madaniyah, manuzzilat ba'dal hijrah ilal Madinah. Ayat yang diturunkan kepada Nabi setelah Nabi itu hijrah ke kota Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah engkau ke dalam Islam itu secara global, secara paripurna. Artinya Islam dalam amal, Islam dalam perbuatan, secara global. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. La di dalam ayat itu adalah la nahi. Dalam kaedah bahasa Arab, la itu ada dua. Ada la nafi dengan makna tidak, ada la nahi dengan makna jangan. Jadi di ayat yang kita baca tadi, wala tattabi'u, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Setan itu masdarnya, kata dasarnya adalah satona, artinya pembangkang. Dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran Al-Qurtubi, pembangkang dari golongan jin dan manusia. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, sayatinul insi wal jin, pembangkang dari golongan jin, pembangkang dari golongan manusia. Istilah saya ada jinset, ada manset. Ada jinset, jin setan yang tak kelihatan. Ada manset, manusia bersifat setan. Itulah yang Allah informasikan dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Orang yang hobi, orang yang gemar membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, itu yang disebut manusia bersifat setan. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, setan itu juga disebut dengan terusir. Kenapa? Karena terusir dari kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, musuh yang nyata walaupun dia enggak nampak. Orang yang beriman itu harus percaya yang goib-goib. Ketika kita membaca Al-Quran pada surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman harus percaya yang goib-goib. Dalam tafsir Al-Munir, Profesor Dr. Wahbah, ghaib itu Allah, malaikat, surga, jin, setan, iblis, nikmat kubur, azab kubur, hari kiamat, itu ghaib. Sesuatu yang tak kelihatan, abstrak, tapi wajib diyakini keberadaannya. Maka salah satu musuh kita yang paling nyata itu adalah setan, laknatullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani dalam kitabnya Al-Gunyah di jilid 1 halaman 100 mengatakan, dalam kehidupan ini ada setidaknya 11 setan yang harus kita waspadai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.
11 itu yang pertama adalah mudis. Mudis ini setan yang tugasnya berfungsi untuk menyesatkan para ulama agar berfatwa tidak dengan standar keilmuan, berfatwa yang tidak akhirnya menyesatkan umat. Misal seorang ulama berfatwa solat itu hanya wajib 2 kali pagi dan malam. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sama kita ketahui bahwa solat itu hukumnya wajib. Siapa yang tidak solat, dalam hadis Nabi disebutkan man tarokas sholat muta'ammidan faqad kafaro zihar. Siapa yang tidak sholat kafir. Kafaro zihar di hadis itu ditafsir oleh para muhaddis, pakar hadis, jika ketika dia meninggalkan sholat itu mengingkari sholat sebagai kewajiban, saat dan detik itu dia dihukumkan murtad, keluar dari Islam. Maka ketika dia tidak bertobat, tak ada kewajiban melaksanakan fardu kifayahnya. Ketika dia meninggalkan sholat, bukan mengingkari sholat itu sebagai kewajiban, tapi dia meninggalkan sholat karena malas, maka disebut dengan fasik. Nah orang yang fasik ini berdampak dalam hukum. Rukun nikah itu ada 5. Satu diantaranya adalah wali. Syarat wali itu adil, lawan adil itu fasik. Fasik itu contohnya orang yang jarang sholat. Istilah saya ada namanya PSDS, Persatuan Sholat 2 tahun sekali. Sholat 2 hari, libur 2 tahun. Nah, orang yang jarang sholat disebut fasik. Kalau fasik lawan adil, maka seorang ayah yang jarang sholat, maka tidak layak menjadi wali nikah untuk anak gadisnya. Nah, yang kedua adalah hadis. Hadis ini kerjanya setan yang membuat orang menguap, mengantuk, sholat, mendengar pengajian dan sebagainya. Nah, menguap itu naluri dan lumrah. Tapi ternyata dalam beberapa kitab-kitab sejarah, kitab hadis kita baca, di antaranya Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi As-Safi Al-Bantani Al-Indonesi, salah satu bentuk keistimewaan Nabi itu, wa ma tasa'aba amlan fi madaz zaman. Sepanjang hidup Nabi Muhammad, beliau tak pernah menguap. Tak pernah menguap. Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu terjaga dari menguap. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian setan yang ketiga adalah zalbanun. Zalbanun ini kalau kita buat istilah dinas, dia adalah PD pasarnya. Artinya setan yang bertugas, berfungsi menyesatkan para pedagang agar bohong. Ini pedagang ini adalah orang yang memiliki banyak dosa dan kadang memiliki banyak kebaikan. Dosa pedagang yang paling besar itu adalah di mulut dan di timbangan. Suka mengombar kebaikan padahal tidak baik. Kuku balam, kuku baram, muntah meriah murah. Tapi ketika dilihat ternyata kuku harimau. Nah seorang pedagang yang dusta, apalagi suka menukang-nukangi timbangan, mengukur-ngukur, mengurangi takaran timbangan, sesungguhnya ini adalah keberhasilan setan mengujinya. Maka kita orang yang orang Islam, salah satu adab kita masuk ke pajak, masuk ke plaza adalah berlindung dari godaan setan yang terkutuk agar kita tidak tertipu saat berada di pasar. Karena Rasulullah mengatakan rumah setan, istana setan itu ada pada 2 tempat. Yang pertama di kamar mandi, yang kedua di pasar atau di pajak. Kemudian yang keempat adalah batar. Batar ini adalah setan yang fungsinya membuat orang yang tertimpa musibah agar tidak memperoleh pahala fadilah karena berkeluh kesah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Allah itu tahu yang terbaik untuk kita saat kita menerima musibah. Berarti Allah bermaksud ingin menggugurkan dosa-dosa kita atau mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Maka setan tidak mau kita memperoleh fadilah ini. Maka apa yang dilakukannya? Dia bikin keluh kesah agar kita tidak ridho terhadap apa yang Allah berikan pada kita. Allah menegur kita, malam yardo falyatul robban siwaya. Siapa yang tidak setuju dengan keputusanku, kata Allah, silahkan cari Tuhan selainku. Kemudian yang kelima adalah wasit. Wasit ini adalah setan yang kerjanya mempengaruhi orang agar kumpul kebo, akhirnya melakukan perzinaan. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di durasi pertemuan pertama ini kita hanya coba menjelaskan 5 teman-teman setan. Yang mana teman-teman setan berikutnya akan kita jelaskan pada episode berikutnya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.